Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah saat ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, Baik, hari ini 3 Juni atau 7 Zulhijjah 1446 Hijriah ya. Baik, kita coba tadabur surat Al-Fat surat ke-48 ayat 27. Ayat 27. Baik, sebelum kita ke ayat, kita lihat dulu sejarah umroh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup beliau dicatat dalam sejarah. Pertama adalah tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-6 Hijriah atau tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah. kita bisa masuk kota Ya, Mekah. ceritanya Nabi sudah berihram dari Dzulhulaifah bawa hewan ketika di Hudaybiyah ini di luar tanah haram dicegat oleh kafir Quraisy, ada nego-nego, akhirnya ada perjanjian Hudaybiyah dan akhirnya tidak bisa masuk ke kota Mekah sehingga tidak bisa melaksanakan prosesi ibadah umroh. Nah, kemudian Nabi menyembelih hewan dan mencukur rambut. Kemudian yang kedua tahun berikutnya, tahun 7 Hijriah. Nabi umroh dan para sahabat. Yang ketiga, tahun ke-8 Hijriah. Dan yang keempat, tahun ke-9-nya enggak, langsung tahun ke-10 Hijriah. Berbarengan dengan pelaksanaan haji, atau Nabi itu melaksanakannya haji kiron. Karena menjelang wafat beliau sekitar 3 bulan setelah haji ini, beliau meninggal, maka disebutlah haji haji wada. Ya. Dah, Padahal Nabi melaksanakan hajinya satu satu kali. kali. Baik. Nah, di tahun ke-6 Hijriah ini, yaitu ada perjanjian Hudaybiyah oleh kafir Quraisy dilarang untuk masuk ke Kota Mekah. kota Mekah. Nah, baik itu kita lihat nanti. Kita coba ini surat Al-Fat ayat ke-27. 7. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fathan qariba. Baik, ini surat Al-Fat ayat 27. 7. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Ya, Rasulnya. kita coba ini laqad. Ya, Ini ada Allah harap akan lamnya harap, melakukan kodnya harap. Kodnya itu kalau masuk ke Madi, tahqiq hal sesuatu yang benar. Jadi sungguh, benar. pasti gitu. Allah. Sungguh, lakon. Kemudian apa? Sodako, ini fiil apa? Madi, membenarkan atau bisa juga membuktikan. Kan sodako benar ya. Ya, Bisa juga membuktikan. Siapa yang membuktikan? Kalau sudah ada fiil, pasti butuh subjek. ya. Fa'il. Siapa? Allah. Allahu. Allahu ini adalah isim domah marfu subjek. Ya, subjek kalimat. Jadi sungguh Allah, nah ini unik. Ini madi, tapi coba lihat di mushaf. Jadi mudhari ya. Nah, ini sungguh Allah membuktikan atau membenarkan. Membenarkan apa? Di sini ada tanda akan ya, seakan-akan mudhari, padahal ini madi ya. Sungguh Allah membenarkan atau akan membenarkan. Membenarkan siapa? Nah, fiil fa'il, subjek predikat. Butuh apa kalau sudah ada fiil fa'il? Butuh Objek. objek. Apa Oh, objeknya? Maf'ul.
Maf'ul Rasul. bih. Rasulahu. Rasulahu ini adalah idofat. Gitu. Pak. Asalnya Rasulun atau Rasulan. Kenapa tanwin hilang? Karena mudhof. Hunya domir muttasil mudhof ilaih. Kepemilikan. Karena dia fathah di la berarti dia mansub. Kalau mansub Berarti objek maf'ul. kalimat. Kalimat. Bih. Apa artinya Rasulahu? Utusannya. Utusannya. Lakodnya harap, Ya. sodakohnya fi'il, Allahunya fa'il, Rasulahunya idopat Maf'ul. dalam posisi maf'ul bih. Dan sungguh Allah membenarkan Rasulahu utusannya. Atau sungguh Allah membuktikan atau akan membuktikan atau akan membenarkan. Membenarkan apa? Ar-ru'ya bil haq. Ar-ru'ya, apa ar-ru'ya? Ini isim ya. Yuk, ru'ya ini bisa dianggap mansub, mimpi. Ini bisa juga jadi apa? Jadi objek juga. Maf'ul bih kedua Ustaz ya. Kedua bisa ya. Jadi sungguh Allah membenarkan, membuktikan kepada Rasulnya atau membuktikan, membenarkan Rasulnya atas apa? Ar-ru'ya mimpi. Mimpi gimana? Atau membenarkannya dengan bagaimana? Atau membuktikannya dengan bagaimana? Bil haqqi Bil. dengan kebenaran. Atau Jar kebenaran. majrur bil haqqi Majrur. dengan benar atau dengan kebenaran. Dengan benar atau dengan kebenaran. Coba kita rangkum. Nah, sungguh, lakon sungguh, subjeknya dulu kalau ke Indonesia Allah, sodako ini madi. Tapi karena ini belum kejadian, jadi akan membuktikan atau akan membenarkan. Membenarkan. Nah ini bisa juga jadi ada balaghahnya. Ditulisnya madi, tapi maksudnya mudori. Hmm. Akan membuktikan. Kenapa ini madi? Karena kod itu kalau sama madi, jadi tahqiq membenar sungguh gitu, real. Kalau ininya mudori, kod ke mudori itu terkadang. Berarti kalau terkadang, kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi kalau madi, pasti. Pasti. Cuman Langsung karena terus. kejadiannya belum, makanya jadi akan. Sungguh Allah akan membenarkan atau akan membuktikan pada Rasulnya ar-ru'ya tentang mimpi bilhaq dengan benar. Dan sungguh Allah akan membuktikan atau akan membenarkan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Bisa gitu. Hmm. Tentang kebenaran mimpinya. Atau tentang mimpinya dengan benar. Menekan. Ya, bisa kepaham sampai sini? Allah Sangat. akan menekan. Sungguh Allah akan membenarkan atau akan membuktikan Rasulahu kepada Rasulnya Mimpi tentang kebenaran mimpi gitu. yang kepada mimpi. Atau tentang mimpi dengan benar bisa. Intinya ada mimpi ada benar. Berarti ada mimpi dulu ya. Nah Ya. ternyata kalau ada ditafsir bahwa sampai sini bahwa Nabi itu pernah bermimpi. Anggaplah misalnya tahun ke-6 Hijriah, mungkin sebelum Zulqa'dah. Nabi kan umrohnya Zulqa'dah ya, bulan Zulqa'dah. Nabi mimpi bahwa beliau dan para sahabatnya akan memasuki kota Mekah. Lalu apa? Tawaf. Nah ini Rasulullah SAW pernah bermimpi memasuki kota Mekah dan mengerjakan tawaf di Baitullah. Mimpi ya. Lalu mimpi beliau itu ceritakan kepada para sahabatnya. Nah ini sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Tapi tahun ke-6 Hijriah. Nabi umrohnya bulan Dzulqa'dah. Bisa jadi sebelum-sebelum itu ya. Nggak tahu Muharram, nggak tahu Safar. Pokoknya sebelum bulan Dzulqa'dah. Sebelum Nabi berangkat menuju Mekah. Lalu ditahan di Hudaybiyah. Ya tahun ke-6. Ini tahun pertama Nabi umroh. Nah, berarti kan para sahabat sudah dikasih tahu mau umroh. Kalau mau umroh, tata caranya ya sama. Laki-laki pakai ihram, pakai kain dua helai putih,
tanpa jahit dan sebagainya, tanpa pakai tutup kepala, tidak pakai parfum. Lalu apa? Mikot di mana? Di di Masjid Bibir Ali. Dzulhulaifah atau Bir Ali ya. Berarti sudah labbaik Allahumma labbaik. Tiba-tiba di Hudaibiyah, daerah sekitar 22 kilometer dari Mekah, itu di luar tanah haram, dicegat oleh kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy juga jadi tahu bahwa Nabi mau pergi ke Mekah, mau mau tawaf gitu. Si kafir Quraisy tahu, kan infonya menyebar infonya. Info bahwa Nabi mimpi mau ke Mekah, mau tawaf, maksudnya mau umroh, menyebar kemana? Selain ke para sahabat juga ke kafir Quraisy. Berkurais. Mereka menghadang di Hudaibiyah. Baby. Ya. Baik, sampai sini ya. Ininya bisa ketangkap ya. Baik, makanya tadi ceritanya bahwa ini terkait umroh pertama Nabi, yaitu tahun ke-6 Hijriyah. Begini. Kemudian, nah ini la tadkhuluna, ini unik adalah ya. Ini harap tadkhuluna, ini asalnya tadkhuluna kalian kan. Ya, antum. Jadi yadhulu, yadhulani, yadhuluna, tadhulani, yadhuluna. Tadhulani, tadhuluna asalnya. Jadi ada harap lam, lalu ada fi'il mudhari yang ada wawu nunnya, lalu ada nun taukid. Hmm. Ada 3 komponen ini. Ya. Nah, kenapa ini tasdid? Karena asalnya ada nun. Taukid. Nun wawu nun yang jamak gitu. Oh ya. Wawu nun jamak, lalu nun keduanya itu nun taukid. Makanya ditasdid. Cuman ini huruf wawunya dibuang. Huruf Iya. wawu ciri jamaknya dibuang. Nah, gitu ada yang analisa. Jadi kalau ada ta, wawu, nun kan kalian ya. Nah, terjemahannya la-nya sungguh, tadkhulunanya adalah kalian akan masuk, na-nya juga huruf nun taukid ini sungguh. Berarti diapit oleh dua taukid Sungguh. gitu. Ya. Berarti kalau sudah sungguhnya 2 kali di awal dan di akhir, di awal kata dan di akhir kata, ini mah apa? Pasti hampir pasti. Serius gitu, pasti. Dan sungguh kalian akan masuk. Sungguhnya teh benar 2 kali taukid. Bisa kepaham ya. Cuman wawunya dibuang ya. Kenapa dibuang? Bisa jadi biar lebih mudah diucapkan. Kalau pakai wawu la tadkhulun nanti jadi agak, karena ini ada tasydid ya. Susah bacanya. Ya, bisa jadi untuk kemudahan ini ya. Hmm. La tadkhulunna, kalian akan masuk ya. Berarti ini sudah ada fiil fa'il ya. Hmm. Sudah ada fiil fa'il, kalian Hmm. fiilnya pekerjaannya masuk. Harapnya lam sama nun itu sungguh ya. Sungguh kalian akan masuk. Sungguhnya dua Kali. ini ya, 2 karat gitu ya. Ada 2 komponen kan, lam sama nun taukid. Akan masuk kemana? Al masjidah. Ini isi mansub, objek. Hmm. Kan sudah ada fiil fa'il, perlu objek. Masjid. Masjid. Ini pakai alif lam ya, berarti ma'rifat masjid yang itu gitu. Masjid mana? Al harami, haroma ya. Ini naat ngikutin al masjid. Naat berarti haram. Oh, berarti sungguh kalian pasti akan masuk ke mana? Al Masjid Al Haram, Masjidil Haram. Ya, Masjid Haram. Cuman ini ada in. Jika harap syarat in, jika apa? Sya'a fi'il madi menghendaki, Allahu Allah. Allah. Berarti ini apanya? Subjeknya ya, fa'ilnya karena dia marfu. Insya Allah itu jika Allah menghendaki ya. Hmm. Jika Allah menghendaki. Nah, kita kan sudah pernah bahas juga bahwa Allah itu kan ma'rifatullah, bahwa kita tahu bahwa Allah punya sifat apa ini? Irodah, berkehendak. Hmm. Aroda, yuridu, irudatan, atau sya'a, syai'an. Sya'a, yasha'u, syai'an, berkehendak. Dalam kitab apa? Irodah, ya.
Sama, irodah juga sya'a menghendaki, berkehendak. Oh, berarti gimana ini maksudnya? Oh, aminin. Apa ini aminin kira-kira? Isim, Khalid. jama mudzakkar salim, ya nun. Apa irobnya kira-kira? Mansub Nah, atau majrur ya? majrur. Ya, maksud kayaknya Mansub sih. atau majrur. Mansub, mansub. Ternyata ini mansub. Jama mudzakkar salimnya mansub. Nah, kalau mansub, subjeknya kalau insya Allah itu cukup, nggak perlu objek. Insya Allah jika Allah mengendaki cukup itu sebagai sebuah kalimat. Ya. Nah ini aminin, oh berarti itu adalah menjelaskan keadaan atau hal dalam keadaan aman. Hmm. Bisa kepaham ini karena tiba-tiba mansub ya. Kalau objek yang tadhulu kan sudah ada al-masjidah. Iya. Bahwa kalian sungguh akan memasuki al-masjid haram, insya Allah jika Allah menghendaki. Jadi insya Allah ini ada sebuah kalimat di-insert gitu ya. Jika Allah menghendaki, koma, dalam tanda koma dua-duanya, aminin dalam keadaan Aman. aman. Tidak Makanya terganggu. apapun yang terjadi itu Insya sesuai Allah. kehendak Allah. Karena Allah tadi sya'a berkehendak. Atau sifatnya oleh ulama disebut kudro, berkehendak, sama lah mananya. Kalian pasti akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman, bisa begitu. Jadi aminin bisa sebetulnya di sini. Setelah Al-Haram bisa. Aminin ya dalam keadaan aman insya Allah jika kalian menghadapi jika Allah Allah. Allah menghendaki. menghendaki. Ini di-insert dulu oleh insya Allah. Ini berarti kalau Allah berkehendak gitu. Ya, kalau Allah berkehendak. Makanya ini jika Allah kehendakinya, kalau kita mah dalam tanda koma lah. Karena ini seperti apa ya, anak kalimat gitu. Sungguh kalian akan masuk Masjidil Haram, insya Allah jika Allah menghendaki, koma, aminin dalam keadaan aman. Ya, sampai sini bisa ke ini. Ya, insya Allah. Jadi ini ada kayak dua kalimat gitu ya. Cuman ini insya Allahnya kondisi syarat. Maksudnya kalian bisa masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman kalau Allah berkehendak atau Berkehendak. menghendaki. Kalau Allah nggak berkehendak, Gak jadi. nggak Tidak jadi. ada. Gitu. Dan Gak seperti terjadi. yang sekarang, ini relevan. Roda. Puroda, Roda. nah berarti Allah berkehendaknya tidak Tidak jadi jadi. berangkat. Roda. Ya, kan ada istilah segalanya butuh uang, tapi uang bukan Jalannya. Segala-galanya. segalanya. Kejadian ya ini. Apalagi ini umur haji, ya jadi itu mah sudah kehendak Allah gitu. Yang dohirnya ya otoritas di Saudi gitu ya. Tidak mengeluarkan visa. Tapi pada hakikatnya insya Allah jika Allah menghendaki. Nah kalau hari ini yang haji Furuda tidak bisa berangkat tapi masih di Indonesia. Bisa jadi masih di rumah masing-masing Iya. ya. Atau katanya ada sebagian yang sudah dibawa ke Jakarta. Ya itu mah tergantung kebijakan travel masing-masing. Tapi kan posisinya anggaplah masih di rumah masing-masing. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dan Sudah. para sahabatnya sudah berangkat dari mana? Madinah, dari Dzulhulaifah, sudah berada di Hudaybiyah, tinggal 22 kilo lagi ke Mekah. Sudah dekat ya. Berhari-hari Iya, berarti iya. Nabi ya. Nah, baik. Kita lanjut dulu. Nah, dalam keadaan aman tadi, terus apa lagi? Muhalliqin. Apa ini isim ya? Im. Jama mudzakkar salim, ya nun ya. Iya. Irobnya apa irobnya? Kayaknya mansub juga Ustaz. Mansub juga. Isim jama mudzakkar salim bentuknya, irobnya mansub. Sama sebagai hal. Jadi dalam keadaan bercukur gundul gitu. Ini kata kerjanya madinya halako. Halako itu mencukur gundul. Nanti tanggal 10 Zulhijjah Bija. disebutnya juga oleh Nabi disebutnya Haji Akbar. Jadi Haji Akbar itu ada dua. Satu kalau hari Arafahnya Jumat, itu juga Haji Akbar. Atau juga dalam hadis ada disebut Haji Akbar itu apa? Hari Yaumun Nahar. Tanggal 10 Zulhijjah itu hari
Haji akbar. Hmm. Kenapa? Hmm. Karena ada 4 aktivitas yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Iya. Disingkatnya Iya. ron hato, ro-nya romyun, lempar jumroh, nunnya nahar, Nahar. menyembelih, hanya halak, mencukur, Oh. to-nya tawaf ifadah. Ada 4. Hmm. Romyun, nahar, Oh. romyun lempar jumroh akobah, nahar menyembelih, halak mencukur. Nah ini Mencukur. mencukur. Mencukurnya mencukur gundul ini ya. Lalu tawafnya tawaf ifadah. Makanya disebut haji akbar tanggal 10 itu karena ada 4 aktivitas. Sehingga di Hmm. mabit itu di Muzdalifah apa yang Nabi lakukan? Mabit apa yang Nabi lakukan? Ketika mabit di Muzdalifah? Tidur. Nah, Tidur, tidur. Tidur. Nggak ada tidur. aktivitas apa. Ambil batu. Ya, tapi itu tidur Tidur. mayoritasnya. Tidur. Tidur. Mabit ya. Bermalam Kenapa Ustaz. bermalam? Kenapa tidur? Karena besoknya akan ada 4 aktivitas berat yang harus dilakukan oleh jemaah haji. Hmm. Nah, ini Esensinya. Nabi kembali ke ayat akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman, muhalikin dalam keadaan mencukur gundul. Muhalliqin. Muhalikin, mencukur gundul, Halikin. ya. Mencukur apa ini? Muhalikin, memang gundul. Mencukur apa? Kalau mencukur kan mencukur rambut. Ya. Ya. Setelah ini apa? Setelah muhalikin. Ru'us Ru'us. aku. Ru'us akum teh bentuk jamak. Roksun tunggal, kalau ru'us jamak taksir. Rambut mereka. Kepala-kepala kalian. Kepala ini. Rambut Kepala. kepala. Ini idopat, ya. Siri. Mansub. Nah, ini mansub. Jadi dianggap objek. Nah, ini mah ini variasi kalimat gitu ya. Iya. Nggak ada fiil fa'il, tapi ini objek. Nah, bisa jadi ini nih bentuk ini kan bentuk isim fa'il, bentuk isim fa'il dianggap fiil fa'il ini. Dalam Fa'il. keadaan dia mencukur gundul, apanya? Rusakum, Kepala. Rambut kepala-kepala kepala. kalian. Rambut Maksudnya apa? kepala. Mencukur apa yang ada di kepala. Maksudnya apa? Topi apa rambut? Rambut. Topi Rambut. rambut. Tapi tidak disebut rambutnya. Sya'run kan rambut ya. Ini yang disebutnya adalah tempatnya. Bisa jadi ini Hmm. bagian dari balaghah. Kan pernah ada kajian balaghah yang disebut adalah tempatnya, Oke. sedangkan yang Yang dimaksud yang dimaksud menempatinya. adalah ya. Itlaqul mahalli wa iradatul halli. Bisa gitu. Nah, itu sudah wilayah balaghah. Mencukur kepala-kepala kalian. Maksudnya mencukur rambut. Kepala Kalau kepalanya bukan dicukur, dihabisin. Ini maksudnya yang ada di kepala. yang ada Apa? di Bukan kepala. peci. Kan Murah. kalau lagi berihram nggak boleh pakai peci ya. Iya. Nah, maksudnya rambut yang nempel di kepala. Gundul habis. Kalau halak, muhalikin itu mencukur habis gundul. Hmm. Seperti haji yang tahallul pas tanggal 10 setelah tahallul awal bisa ya. Asal sudah melempar jumroh, mencukur. Nafar awal. Ya tahallul awal. Kan ini masih tanggal 10 ini. Oh iya. Ya, tanggal 10. Jumratul Aqabah. Ya, setelah jumroh akobah terus mencukur. Nah, yang barusan saya sampaikan itu sunnah Nabi. Yang tanggal 10 nanti itu apa? Romyun merempar jumroh akobah, sunnahnya ini. Lalu menyembelih nahar, lalu halak mencukur dan Kepala tawaf ifadah. kepala. Ini urutan sunnah sesuai Nabi yang Nabi persis lakukan. Tapi hari ini keempat ini bisa yang mana aja duluan. Yang mudahnya mana itu lakukan. If'al wala haraj kata Nabi. Lakukan mana aja yang mudah, tidak mengapa, tidak ada dosa. Ya, Sesuai dengan kondisi ya Ustaz. sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi biar ada 4 pilihan ini. Mau nanti tawaf ibadah dulu boleh, mau cukur dulu boleh, lempar jumroh dulu boleh. Ya. Baik, rusakum ya rambut yang ada di kepala kalian. Terus apa lagi? Wa dan sambung ini ya. Ini nyambung kemana? Muqassirin. Mungkin. Balikin ya. Mirip Ya. ini sama ya ininya. Bentuknya jama mudzakkar salim, i'rabnya mansub karena dia juga ini maktub. Maktubnya kemana? Maktub alaihinya ke sini ke muhalikin ya. Berarti dia juga sama hal dalam keadaan kalau qasir pendek. Muqassirin teh cukurnya pendek. Nggak dipelontosin gitu, cuman dicukur pendek.
Hmm. Nah, berarti yang haji atau juga umroh ada yang cukur habis disebutnya muhallikin, Hmm. itu mah cukur gundus, pelontos, bahkan ada yang dikerok gitu ya pakai pisau. Atau cuman muqassirin, cuman dicukurnya mungkin hanya disisain 2 senti, pokoknya pendek. Dua-duanya boleh? Boleh. Mana yang afdol, muhallikin atau muqassirin? Sama. Ternyata Nabi mendoakan untuk yang mencukur gundur, muhallikin itu Nabi mendoakan 3 kali. Oh. Ada yang begini redaksinya, Allahumma gfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah bagi orang-orang jamaah haji atau umroh yang mencukur gundul habis rambutnya. Hmm. Kata para sahabat, wal muqassirin, buat yang manekin juga ya Rasulullah. Nabi ulangi lagi, Allahumma gfir lil muhallikin. 2 kali. Nah. Yang manekin, ya Rasulullah. Nabi ngomong lagi sekali lagi, Hmm. Allahumma gfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah bagi orang yang mencukur gundul habis. Didoakan 3 kali. Atau pada redaksi lain, Allahumma arham al muhallikin, lil muhallikin. Sayangilah orang yang mencukur gundul habis. Wal muqassirin, baru Nabi setelah 3 kali mengucapkan tadi muhallikin, wal muqassirin. Begitu juga buat Hmm. yang mendekin. Jadi beda antara muhallikin yang menggundul kepalanya dengan yang hanya memendekkan. Didoakan 3 kali buat yang mengundul muhallikin, sedangkan Ibu muqassirin, itu tadi yang rumah pojok. hanya Kali. hanya satu Kali betul. satu Kali. kali. Pilih mana? Perempuan Tapi ini hanya untuk bapak-bapak ya. saya. Ibu-ibu enggak? Ibu nggak ada, cukup dipotong pendek ayat, cukup sedikit aja ibu-ibu. 7 helai ada yang bilangnya. Baik, berarti kalian pasti akan masuk Masjidil Haram jika Allah mengendaki dalam keadaan aman, dalam Kafun. keadaan mencukur gundul rambut-rambut kalian dan memendekkan. Ini pakai wawu ya, nggak pakai au ya, Araf kaf. nggak pakai wawu tapi nggak pakai au tapi wawu ya, dan ini. Dan. Padahal kan ini sebetulnya pilihan ya, Iya. pilihan. Masa memendek berarti harus kalau wawu kalau gabung murni ini mendek udah masa udah dihabisin dipendekin nggak bisa ya. Kalau udah habis mah ya habis. Hmm. Misalnya nih ada yang ngabisin, digundulin, dikerok, bisa nggak dipendekin? Ya udah habis. Iya. Udah habis. Berarti wawunya ini maknanya pilihan. Atau menggambarkan bahwa pada waktu itu ada kedua-duanya ada gitu Ustaz. Ya Iya. kedua-duanya ada betul. Tapi dalam konteks buat seseorang itu ya bisa kalau mendekin terus ini kan capek ya harus 2 kali ya sudah aja. Kalau mau mendekin atau mau gundulin gundul. Tapi dua-duanya ini ada dilakukan oleh para jemaah haji. Jadi kalau dikelompokin nanti ada yang mengundulin, ada yang mendekin gitu. Kenapa? Orang-orang Arab bahasa Islamnya. Gimana Bu Mursina? Orang-orang di Arab dibaca digundulin semua rambutnya. Ya, Kalau kita biasanya dipotong aja. potong. Kenapa ini lebih utama yang digundulin? Karena apa? Karena rambut itu mahkota kaum pria ya. Ya, Mahkota nggak jadi rambut? Orang bisa jadi wibawanya hilang gara-gara rambutnya dipelontosin. Bisa nggak orang hilang wibawanya? Bisa. Hilang bisa. nggak kegantengannya seseorang ketika dipelontosin? Bisa jadi. Karena ini lambang apa ke mahkota duniawi gitu. Ini amin. Nah, makanya bagi yang haji, hal-hal Ya, yang ada berarti ini urusan dasinya. keduniawian Emang dikasih panas. bersihkan ya. Dengan cara apa? Ya dibuang. Ya. Bisa jadi rambut itu dulu pernah mikirin hal negatif, kemusyrikan dan sebagainya, dibuang. Dibuang di sana gitu ya, di Mina atau di Tanah Haram, biar apa? Biar Allah ganti dengan yang lebih baik gitu ya. Kan gitu. Karena tidak mudah ini. Karena apa? Apalagi yang masih muda misalnya, wah ini saya kok tiba-tiba jadi pelontos ini wibawa saya hilang atau kegantengan saya hilang. Jadi jelek katanya. Ya, bisa jadi ya. Makanya tantangannya ini lumayan tidak mudah ya muhallikin ini. Nah, kemudian apa? La tidak Telepon. takhofuna. Apa Tidak takhofuna mudhari ya? Mudhari. Mudhari marfu ini. mereka tidak takut. Mereka apa kalian?
Mereka kalian. Kalau ada Kalian. ta di depannya, waw nun itu kalian. Kalau Oh, ya Ya. khafuna itu Mereka. baru Mereka. mereka. Ini kalian merasa kalian merasa. takut. Siapa kalian di sini? Ya tentu Nabi dan Jemaah. para sahabatnya Berjemaah. waktu itu ya. Nabi dan para sahabatnya. Nah, ini muhallikina ru'usakum dalam keadaan kalian menggundul rambut kepalanya, mencukur habis, wabu kasirin dan memendekkannya, la takhafuna sedangkan kalian tidak merasa Takut. takut. Kalau tadi mah aminin, sekarang la takhafun dalam keadaan tidak merasa Takut. takut ya. Baik, kita coba lanjut dulu. Tidak merasa takut itu, Ustaz? Ya, Tidak merasa takut itu takut terhadap Tuhan atau kepada kafir Quraisy takut itunya? kepada kafir Quraisy. Karena Hmm. kan ini masih tahun ke-6 Hijriah itu kan Ya, 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 masih apa ya, perang urat saraf gitu. Masih ada ya, ya. perang ya. Setelah perjanjian Hudaybiyah itu ya. Nah, perjanjian Hudaybiyah juga kan baru apakah nanti si kafir Quraisy yang mau mentaati nggak tahu Hmm. juga. Jadi ini perjanjian kalau Nabi Nabi umroh tidak diganggu oleh kafir Quraisy kan itu Tidak diganggu perjanjian. oleh kafir Quraisy. Jadi insya Allah Ya. aman lah gitu. Kalian Jadi tidak merasa takut. aman-aman dalam arti gangguan kafir Quraisy ya. Gangguan kafir Quraisy. Takut Ya, kepada kafir Quraisy. Quraisy. Baik, kita coba lanjut. Fa maka ini lanjut ya. Atau maka fa alima fil madi ya. Mengetahui. Alima mengetahui ya. Siapa yang mengetahui? Ada huwa di sana. Ternyata ini Allah. Allah. Dia Allah mengetahui ya. Mengetahui apa? Nah, ini kalau Malam. sudah ada fiil fa'il, sudah ada subjek predikat, butuh apa? Objek ya. Cek. Objek. Nah, ini ma-nya ini isim. Hmm. Ternyata ma itu macam-macam, ada ma istifham, ada ma macam-macam. Ini dianggapnya ma mausul, isim mausul jadi objek. Hmm. Apa yang? Maka dia Hmm. mengetahui, Allah mengetahui apa yang gitu. Hmm. Apa yang? Apa yang bagaimana? Apa yang harus dilanjut ya kalau apa yang Iya. lam Apa yang tidak harap kalian ketahui? ya lam Kamu. ini tidak jazam harap jazam ta'lamu kau Kalian bukan ketahui. ta'lamuna ya kau bukan ta'lamuna ya Ada waw nun. Ka- Waw al. Kalian karena ada tahu. lam Hmm. lam itu kan menjazmkan sebuah fiil mudori biasanya jazmnya dengan buang huruf nun jadi si ta'lamun ini adalah mudori majzum fiil mudori majzumnya dengan dibuang huruf nun kenapa majzum karena ada harap jazm lam kalian ketahui. Jadi nunnya dibuang karena ada lam ya. Fa'alima malam taf'alu. Maka dia Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui gitu. Maka dia Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maksudnya apa ini ya? Ya wallahu alam. Maksudnya Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Bisa jadi tentang kedepannya. Nah Keadaan. nanti kita hubungkan ya setelah apa yang diketahui itu kan para sahabat tidak bisa masuk ke Mekah karena terikat perjanjian Hudaybiyah. Nah, mereka kan nggak tahu ke depannya gimana. Tapi Allah mah, Ya. Allah tahu bahwa tahun depannya pasti bisa masuk gitu ya. Atau Allah yang mengetahui. Sahabat kan nggak tahu ya. Nanti kita coba setelah beres ayatnya. Baik, setelah ini apa? Fa lagi ya. Pak, Maka Arab atau maka apa? Ja'ala. Sama kayak Alima barusan fi'il madi ya. ya telah Sama di menjadi. dalamnya ada huwa juga. Dia Allah menjadikan faja'ala min harap jar ya harap jar min kalau udah harap jar isi majrur duni ya Hmm. duni isi majrur selain nah ini berarti kalau duni itu eh dalika apa dalika isim isyarah Ya. nah cuman ini
Duninya diidofatkan. Ya, jadi dzalika ini isim isyarah posisinya apa? Mudhof ilaih. Hmm. Duninya, kenapa duni? Karena ada apa? Min, ya. Hmm. Min duni. Dzalika apa? Yang demikian itu atau yang demikian itu semua gitu. Fa'ja'ala min duni dzalika, maka dia menjadikan dari yang selain semua itu gitu. Suatu kemenangan. Apa? Fathan. Fathan qoriba. Ini Ya, ya. lagi-lagi fathan mansub ya. Ternyata Iya. apa? Objek ternyata dia. Jadi objeknya kemana? Ke sini, ke ja'ala. Jadi Jalan. bisa jadi begini, maka dia menjadikan kemenangan Hmm. dari selain itu semua. Bisa gitu. Hmm. Bisa gitu. Faja'ala fathan bisa. Hmm. Maka dia menjadikan kemenangan dari yang selain itu semua gitu. Nah, sekarang kita lanjut dulu fathan apa? Mubin. Qoriba. Fathan mubin. Koriban. Kalau koriban Qoriba. ini naat ya, ngikutin ini naat. Tawabi naat yang dekat ya. Jadi kemenangannya yang dekat. 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 Berarti kan belum kejadian ini Belum Hmm. ya. Tapi ya. sudah dekat untuk menang. Ya, cuman Allah tahu bahwa ya pasti Allah mah tahu bahwa ini udah dekat kemenangan yang nyata Menyerap. Hmm. ya. Kemenangan yang dekat ya. Nah, jadi coba maka Ingat, selain dari itu semua bisa begitu. Maka selain dari itu semua Ini satunya dia menjadikan jalan satu. oh, Fathan Koriba salah kan? Kelewat. kemenangan Udah sampai dulu. yang Ya. dekat ya. Ya dari sini loh. Dia Oh, menjadikan kemenangan yang oh, dekat. Bisa kepaham? Maka selain dari itu semua, min duni dalika, dari selain itu semua, ja'ala Allah menjadikan apa? Fathan, kemenangan. Kemenangan yang bagaimana? Koriban, yang dekat, dalam waktu dekat kemenangannya. Bisa kepaham? Salah. salah. Ya, baik, kita coba lihat nih. Nah, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam tamalu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Nah, ini terjemahnya. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dalam keadaan mencukur gundul habis kepalanya, maksudnya rambutnya, dan memendekkannya. Berarti di antara sahabat itu kan ini banyak ya, kan ini banyak ya, kan ini audiennya tadi apa banyak ini tadkhuluna berarti dari yang audien sahabat yang banyak itu ada yang mencukur gundul, ada yang mau mendekan ya, Ini bisa kan. kepaham ya? Hmm. Karena ini audiennya kan banyak, lawan Hmm. bicaranya kan banyak. Jadi si sahabat itu masuknya ada yang mencukur gundul, ada yang juga ada yang memendekkan. Dua-duanya kejadian ya. La takhafun, sedangkan kalian tidak merasa takut terhadap kafir Quraisy ya. Fa'alima malam taf'alu, maka dia Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Faja'ala min duni dzalik fatan qariba. Maka dari semua yang dari semua itu, dari selain itu, dia akan menjadikan Fatan Quriba kemenangan yang Dekat. dekat. Ya. Nah, baik, coba kita ini kan penjelasannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi akan memasuki kota Mekah dan mengerjakan tawaf di Baitullah. Beliau ceritakan hal ini kepada para sahabatnya sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah 6 Hijriah itu bulan Dzulqa'dah berarti sebelum Dzulqa'dah ya. Para sahabat senang dan tapi informasinya nyampe ke kafir Quraisy. Makanya mereka nanti cegat di sana di mana di Mencegat di Hudaybiyah ya. Hudaybiyah. Ya. Singkat cerita Nabi beserta sekitar 1.300 atau lebih gitu ya dan para sahabatnya itu berangkat ke Mekah
untuk umroh ya. Nah, tiba-tiba di daerah Hudaybiyah ini adalah batas tanah haram, tapi berarti di luar tanah haram ini Hudaybiyah ini sekitar 22 kiloan dari Masjidil Haram. Masjidil Haram. Rasulullah SAW beserta para sahabatnya yang dalam keadaan berihram dicegat oleh kafir Quraisy dan tidak boleh memasuki kota Mekah sehingga proses umrohnya tidak terlaksana karena terjadi penandatanganan perjanjian Hudaybiyah. Ada berapa poin perjanjian 10. Hudaybiyah itu? Ada 10. Salah satu isinya pada saat itu Nabi dan para sahabatnya tidak boleh masuk ke Masjidil Haram padahal sudah berihram mau umroh ya. Kira-kira ini para sahabat kecewa nggak? Kecewa berat. Kecewa. Kecewa ya. Kecewa. Kalau Nabi mah dikasih wahyu, Nabi paham. Ini sahabat. Kecewa para sahabat? Kecewa. Ya. Jelas kecewa. Hari ini ada nggak umat Nabi Muhammad Nah, SAW ya, yang yang sudah Puroda manasik, bahkan sudah tahu jadwal keberangkatannya, tiba-tiba nggak jadi pergi? nggak jadi. Puroda. Kecewa? Udah Kecewa. halangan. Ternyata itu juga dialamin oleh para sahabat dan Mm-mm. mereka lebih ekstrim lagi karena sudah Ekstrim. berihram, sudah Udah berihram. di daerah Tinggal tinggal dekat Hudaybiyah. lagi. Tinggal 22 kilo lagi. Hmm. Kecewa berat nggak mereka? Kecewa Iya, berat. iya. Kalau Jadi hari ini, ujian nih. kalau hari ini yang masih di Indonesia ya sudahlah tinggal kode Balikkan duitnya. ya balikin Balikkan uangnya atau duitnya. nanti daftar ke Haji Plus. Eh, Insya Allah dalam waktu dekat akan berangkat. Ya, kalau Haji Furoda berarti khawatir nanti deg-degan lagi. Sudah mending Haji Plus aja. Ya, Ya, terus 5 tahun nggak Ustaz ya nunggu. ya 5 sampai 7 tahun. Ya, 5 sampai 7 tahun. Memang ada Maju. hikmahnya juga. Semoga ada hikmahnya dengan tidak terbitnya Haji Furoda saat ini ya. Ya. Amin. Karena terkadang jadi ada kesan ya Furoda itu kan jadi Istimewa. dibisniskan tuh ya. Hmm. Terkesan. Nah ini mah wallahu alam. Allah maha berkehendak. Insya Allah, jika Allah berkehendak gitu ya. Ternyata Allah berkehendaknya yang jamaah haji periode saat ini tidak jadi ikutan Kan. haji. Ya. Subhanallah, Masya Allah. Pasti ada ininya lah, ada tujuannya Allah membuat begini. Nah kemudian karena Nabi Muhammad SAW menandatangani perjanjian Hudaybiyah, Nabi taat, ya. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berdiri menyembelih hewan, selanjutnya mencukur rambut, yaitu bertahalul. Beliau katakan ini sampai 3 kali. Pas sahabat diam. Ya, Bang tadi. kira-kira para sahabat mau nggak ngelaksanain? Enggak. Berarti dia udah ini umrah Ustaz ya, sampai sana Belum. aja. Kan Belum, ini nggak masih jadi umrohnya. belum masuk masjid, Belum. belum Masuk masuk main dah. masjid. Ini masih di Hudaybiyah, belum Iya, masuk belum tahu. masjid. Maksudnya membatalkan uhramnya ya Ustaz ya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, beda dengan ibadah yang lain. Kalau umroh atau haji itu, kalau sholat misalnya, mau ngebatalin sholat, didenda nggak? Kalau sholat misalnya tiba-tiba pengen ke air, dibatalin sholatnya, kena denda nggak? Enggak. 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 Tidak. Iya. Saum Oh, ketika Ramadan, misalnya mau ngebatalin, didenda nggak? Kalau ada Enggak. udur, denda. tidak. Sholat tidak didenda kalau ngebatalin, tinggal nanti sholat lagi, misalnya setelah ke air gitu ya. Atau kalau saum ya nanti di bulan berikutnya Ya, berikutnya. ganti. Tapi kalau umroh, apalagi haji, ketika sudah ihram berniat di mikot, bisa nggak Ada membatalin dam. gitu aja? Nggak bisa, harus Ada nyembelih, dam. Denda. kena denda, kena dam ya. Hmm. Nah, makanya Nabi juga karena sudah berihram, sudah labbaik Allahumma umrotan, tiba-tiba nggak jadi ke tawafnya. Ke tawaf. Makanya ya sudah sembelih hewan. Ya, Ini dalam konteks apa? Dam. dam. Lalu setelah itu apa? Dan, Cukur dan rambut, dan untuk melepaskan ihram. ihramnya ya Ustaz. Biar Iya. nanti jadi, makanya bercukur itu apa? Biar halal lagi, Nah, halal ya. normal lagi bajunya. Mm-mm. Kan Suami istri itu hubungan boleh. Nah, kalau cuman para sahabat kan tadi sudah berkebayang coba 6 tahun nggak ke Mekah, kangen nggak ke kampung halaman? Ya, Tuh. Kangen Kangen. nggak tawaf di Mekah, di masjid di ya, ya, Ka'bah? ya. Kangen ya? Kecewanya luar biasa. Wah, kecewa banget ini pasti. Mm. Ya, sangat kecewa. Bahkan, nih ada dialognya. Bahkan, nah para sahabat tidak ada yang melaksanakannya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dialognya kurang lebih begini. Bukankah engkau memberitahu kami
bahwa kita akan ke Baitullah dan tawaf di sana, ya Rasulullah. Oh, kecewanya di Sampai situ ya. nanya gini, ini kecewa Mm. berat nggak kalau begini? Iya, iya, iya. Berat Berani ya. nanya sama Rasul. Berani nanya sama Nabi Muhammad SAW. Iya. Padahal ini Sayyidina Umar, Apa? orang cerdas, orang pintar, orang hebat. Kalau kalau Saking di apanya? Benar. jemaah umroh, pimpinan umrohnya udah di Nah, terus Nabi Muhammad SAW menjawab, benar. Hmm. Namun, tapi Nabi pintar. Hmm. Kan fatonah ya, cerdas. Namun apakah aku katakan kepadamu, Umar, bahwa kita akan ke Baitullah tawaf di sana tahun ini? Enggak juga ya. Enggak Nabi dikatakan ya. pintar. Jadi sudah skenario Allah ini. Pokoknya bilang Hmm. bahwa akan ke Mekah umroh dan tawaf, Hmm. tapi jangan bilang tahun, kan bisa jadi gitu. Hmm. Skenario Allah ini. Ketika begini, Nabi disalahin sama sahabatnya. Ditanya, bukankah engkau bilang kita akan ke Baitullah tawaf di sana? Yes. Tapi apakah aku bilang tahun ini? Enggak. Hmm. Ya sudah. Insya Allah tahun depan kata Nabi. Dalil hukum luar biasa. Ya ini Masya Allah ini apa? Ini bagi orang hukum lah gitu atau bagi Iya. kita ada ilmunya ini ya. Ini ada ilmu apa? Ada pelajaran yang bisa diambil. Pelajaran betul itu. Ustaz, Setiap Ya, dia udah potong kurban itu berarti dia termasuk haji tamattu lagi ya? ini Ada. masih umroh aja. Ini hanya umroh, umroh aja. umroh. Belum ada haji. Makanya Ini udah haji itu diperintahkannya ada yang bilang tahun ke-9 Hijriah. Hmm. Tahun ke-6 ada yang memang ada dua pendapat, ada yang bilangnya tahun ke-6 karena watimul hajja wal Ah, umrah, ada yang bilangnya tahun ke-9. Nah, kalau melihat keterangan di sini Nabi hanya mau umroh. umroh. Karena tahun ketujuhnya Nabi nggak haji. Hmm. Tahun ke-8 Hijriah Nabi nggak haji. Baru ada haji itu tahun ke-9. Sambil sekalian haji 10, haji wada ya. Tahun ke-9, 10. 9 dulu. Itu yang mimpin Masuk. siapa? Abu Bakar. Nabi memerintahkan Abu Hmm. Bakar untuk memimpin haji tahun ke-9. Oh, itu gitu. suruh Rasul memotong. nggak ikut. Rasul nggak ikut Ustaz. Nggak ikut. Hmm. Ya, nah jadi saya menduganya begini. Jadi waktu itu Nabi hanya mau umroh, tapi sudah bawa haju, sudah bawa hewan. Bisa kepaham ini? Baik, nanti coba Ya. kita inikan dulu ya. Kita tuntaskan dulu ini. Ini nggak sahabat nggak ada yang laksanain. Padahal Nabi udah nyuruh 2 kali. Ayo sembelih lalu cukur. Ternyata Nabi ada punya istri. Siapa istrinya yang salah satunya Ummu Salamah? Ada istrinya Nabi Ummu Salamah? Ada. Ini janda sahabat sahabat syahid ya. Janda yang ditinggal syahid oleh suaminya, sahabat. Nah, Ummu Salamah menyarankan kepada Nabi agar beliau pergi, jangan bicara, lalu sembelih hewan dan cukur rambut. Bisa Yang kepaham ini? lain. Ya, ya. Iya. Supaya nyontohin. Ya, Nyontohin. ini juga bagian dari metode dakwah. Kalau Oh, dengan ya. lisan udah nggak bisa, padahal Iya, ini iya. Nabi yo, loh, Dengan Nabi ini perbuatan ya. Nabi Muhammad SAW masih hidup ngomong didengar oleh para sahabat. Nggak ada Ya. yang melaksanakan saking inginnya ke Mekah, Ke Mekah ya. saking Dihadang inginnya kafir. tawaf di Baitullah. Hmm. Nah, disuruh aja nggak jadi nggak ada yang laksanain. Istrinya Hmm. nyaranin Ummu Salamah, ya Rasulullah, udah engkau pergi aja, jangan ngomong sama siapa-siapa, jangan bicara, lalu engkau sembelih dan cukur rambutnya. Bisa kepaham sama sini alur ceritanya? Hmm. Bijaksananya ini. Ya, nah istri ini Bijaksana. peran penting ini ya istri ya, Ya. ngasih peran, ngasih saran yang hebat Ya. ini. Hebat. Ternyata, Solusi. ya solusi ya. Sudah mah tadi Umar juga nanyain, padahal Tidak, Umar tidak, itu tidak marah ya Ustaz ya di sini ya. Dia ditanya sahabat itu beliau jawabannya tidak marah. datar, Gimana? benar, Oke. Umar benar. Nabi paham Benar. psikologi sahabat. Iya, iya, Orang lagi iya. pengen, rindu, benar. Iya, iya. Tapi, namun, apa kau Nah, katakan iya. tahun ini? Ya, luar Enggak. biasa. Nabi Kalau cerdas orang ya, sekarang itu nggak gak bisa marah ya. gini nih. Padahal ini Nabi loh, udah tahun ke-6 Nabi itu. Hijriah ya, udah 4 tahun lagi meninggal. Iya, iya. Baik, Jadi memotong memotong hewan itu apa tujuan oleh Nabi itu? karena Apa apa? maksudnya? Karena mau umroh tidak jadi. Berarti apa ya sudah tahallul. Oh gitu, ditahan Nah, aja. nah makanya hari ini waktu ini bisa jadi Nabi belum ada yang nanya kan setelah setelah haji itu ada yang nanya begini ketika haji. Ya Rasulullah saya mau haji tapi saya sering kondisinya sering sakit. Akhirnya apa? Nabi bilang silakan kamu bersyarat niatnya
niat bersyarat itu ada redaksinya macam-macam. Allahumma habasani, oh, in habasani habisun famahili haitsu habastani itu. Jadi ada bersyarat bahwa ya Allah, jika engkau menahanku dimanapun, maka tempat tahallulku adalah dimanapun engkau menahanku. Hmm. Itu mah bagi orang yang kira-kira sudah uzur dan memang ada ini sakit. Kalau yang sehat nggak usah pakai itu. Itu mah bagi Boleh yang ya. khawatir tidak bisa menyelesaikan. Ya. Nah tapi Nabi ketika ini nggak ada persyaratan itu nggak ada. Makanya Nabi ketika nggak bisa masuk Mekah, nggak bisa menyelesaikan prosesi umroh, Nabi nyembeli. Bisa kepaham sampai sini? Sana, Ustaz. Nah setelah Nabi menyembeli dan mencukur rambutnya sampai tuntas, setelah itu baru para sahabat mau melakukan apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Hmm. Berarti ini apa? Ya, Ustaz. Perintahnya dengan bukti, Bukti. ya, Tidak omon-omon. tidak omon-omon. Ya ini Gubernur Jawa Barat kan lagi ini ya viral ya. Ya bisa jadi niru Nabi, jadi nggak ada lagi pakai omong-omong, jadi langsung aja action, Hasan. ya. Baik, ya. Berarti memang kita perlu apa? Dakwahnya dengan Tindakan apa? perbuatan. Perbuatan. Misalnya, Tidak. kalau dakwah mau apa tentang nyembelih hewan kurban, berarti gimana? Kita kurban dulu. Kita kurban Kurban. dulu, ya, kurban dulu. Iya. Baik. Nah, Nggak ini ada keterangan. Menurut Dr. Ali Purbahali LCMA, orang Indonesia, orang mana ya? Orang Riau, pengisi kajian di Masjid Nabawi pintu 19, ini bapak-bapak laki-laki. Kata beliau dari cuman beliau nggak nyebutin referensinya, tapi beliau sampaikan di ceramahnya. Saya simak di YouTube ya waktu itu di YouTube karena waktu pas hadir nggak ada bahasan ini di YouTube saya simak bahwa Rasulullah SAW menyembelih hewan dan mencukur rambutnya di tanah haram. Oh, udah masuk tanah haram. Kan tadi Hudaibiyah. Iya, Ya. kak belum. Hudaibiyah itu kan di luar tanah haram. Iya. Nah, Ya. terus Nabi kan tadi pergi sendiri karena tadi nggak ada yang nurut. Ya. Nabi pergi mencari, Nabi kan tahu batas-batasnya pasti diberi petunjuk Hmm. oleh Allah. Nabi Ya. lalu berjalan bawa hewan nyembelihnya di tanah haram. Jadi Nabi Mas sudah masuk apa? Ke tanah haram, Hmm. menyembelih dan mencukurnya teh. Nah, tanah haram itulah Jadi batas sekarang. jadi batas ya Ya. tanah haram itulah yang Ya. disebut Al-Masjidil Haram. Dan sekarang. Makanya tadi laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haq atadkhulun al-masjidil haram insyaallah aminin. Terbukti nggak untuk Nabi? Kalau untuk Nabi terbukti karena Nabi masuk ke tanah haram, dalam keadaan aman. menyembelih dan mencukur. Jadi untuk Nabi ayat ini tadi terbukti. Dia para sahabat nggak sampai di sana menyembelihnya. Nah, wallahu alam saya nggak dapat info ini para sahabat apakah ngikut Nabi tempatnya atau para sahabat mah di Hudaybiyahnya yang di luar tanah haram. Saya nggak belum ada penjelasan. Tapi nabinya adalah di mana? Di Nah, apa di tanah haram. tanah Ya, di tanah haram. Nah, kenapa Nabi ke tanah haram? Kan inilah qad sadaqallahu rasulahu ar-ruya bil haqi la tadkhulunnal masjidil haram insyaallah aminin. Nah, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa sungguh kalian akan masuk masjid haram jika Allah mengendaki dalam keadaan aman dan mencukul gundul kepalanya dan memendekkannya. Nah, Hmm, ini bagi Nabi apa? Masuk kalau Nabi mah sudah dilaksanakan. sudah dilaksanakan terlaksana ayat ini bagi Nabi. Hmm. Walaupun secara massal ya enggak orang tadi terkena perjanjian Hudaibiyah. Kalau sahabat mah kan ya nggak dapat info dari Allah ya. Tadi Hmm. Sayyidina Umar aja masih nanyain, masih galau gitu Kenapa? kan. Apa sebabnya? Kenapa kok ini engkau kan ibaratnya ya bukan menyalahkan Nabi ya, tapi maksudnya nanya kan kenapa kok ini kita benar berada di jalan yang benar. Kafir Quraisy itu orang sesat. Kenapa kita tidak boleh masuk? Tapi Nabi mah kan taat kepada perjanjiannya. Hmm, Taat Tapi itu kalau bagian. misalnya di dalam ayat awalnya itu, Ustadz, kan memang nggak boleh memerangi Ustadz, itu di awal
Sur Arafat itu. Jadi masuk tapi tidak memerangi eh, kafir Quraisy karena di antara eh, penduduk Mekah itu ada juga orang Muslimnya. Makanya kalau mereka menyerang Mekah itu terjadi Ya, membunuh kaum Muslim juga. Itu di awal Al-Fatnya kan itu, Ustaz. ya. Memang di Mekahnya sudah ada ini, sudah ada komunitas yang apa? Komunitas Muslim yang bersembunyi-sembunyi. Ya, yang sembunyi-sembunyi, yang Ya, bisa jadi yang nggak ikut apa hijrah gitu, yang nggak ikut ya. atau yang tidak menunjukkan keislamannya tapi Muslim. Hijrah. Ya. Ya, Pak Tugian. Makasih Pak Tugian. Nah, Ustaz, tapi sekarang bagi ini, bagi kafir Quraisy ini jadi bahan ini nggak untuk mencela Nabi, mengolok-olok Nabi. Oh ya, Kan justru tadi mimpi sudah tersebar. Nabi ya kan cerita bahwa Nabi dihalangi mau oleh kafir, gak jadi mau ke Mekah, mau dibatalin nanti. tawaf. Tiba-tiba ini nggak jadi, diolok-olok nggak oleh kafir Quraisy. Otomatis. Nah, kafir Quraisy mengolok-olok Nabi Muhammad SAW bahwa mimpinya bohong. Bohong. Mimpinya bohong. Iya. Katanya udah cerita mimpi. Bisa kepaham ini alurnya? Ini iya iya. Nah, ini Makanya dia diolok-olok Nabi. menyembelihnya di tanah haram tadi ya Ustaz Nabi ya biar menyembelih di biar tanah haram. ya, Nah, biar kemudian gak terbukti ini apa. ya Oh, ini setelah baru turunlah ayat ini. iya. Turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa mimpi Nabi itu pasti akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Kan tadi Fathan Qoriban. Oh Hmm. iya iya iya. Pada waktu Nah, dekat. jadi Nabi ternyata berarti tadi itu nggak belum tahu ayat ini. Tapi Hmm. Nabi tahu batas-batas haram, tanah haram. Iya iya. Nah, karena ini apa diejek ya terutama para sahabat ini kan Iya iya. Nabi harus ada dalil untuk menjelaskan kepada para sahabat. Iya Ya, iya. Iya. akhirnya apa? Ya Allah menurunkan ayat ini. Hmm. Berarti dalam waktu Hmm. dekat. Kalau tahun dekat, waktu dekat tahun ketujuh ya, tahun Itu yang berikutnya. dipimpin tadi sama Abu Bakar ya Ya, Ustaz. ketika Abu Bakar tadi kan Abu Bakar nanya nih, Hmm. emang Umrah. Hmm. ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan bahwa kita ini akan tawaf? Betul. Hmm. Tapi apakah aku Umrah. katakan tahun ini? Kan enggak. Kalau ditanya lagi, emang tahun kapan ya Rasulullah sok? Apa yang Nabi jawab akan nunggu sampaikan? nunggu nunggu Nah, hilang. nunggu ini jawabannya. Ayat Iya nunggu hilang. ayat 27 ini. Fathan Hmm. Qoriba. Kemenangan yang dekat. Berarti apa? Tahun depan Umar gitu. Sayyidina Hmm. Umar begitu disampaikan ayat ini kira-kira tenang nggak dengan redaksi begini? Nah, insya Allah nanti ya tahun depan kalian akan masuk ke Masjidil Haram. Insya Allah. Aminin dalam keadaan aman. Muhalikin. Rusakum wa muqassirin. Nah, tahun depannya nanti. Walaupun diolok-olok, kira-kira para sahabat tenang nggak dengan ayat ini? Karena udah jaminan Rasul tadi. Jaminan Rasul atas ayat ini. Ya, Ayat ya. bisa kepaham? Insya Allah Ustaz. Ya, Allah. nah kebayang ini pelajarannya bahwa eh, pertama bahwa ternyata level Nabi saja, level Nabi Iya Muhammad iya. SAW saja, manusia termulia, Iya. Mesti Sayyidul Anbiya wal Mursalin, mesti terhalang untuk masih terhalang menjalani. untuk umroh Apalagi Puroda. bagi beroda. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Iya iya. Khattab, manusia-manusia mulia Hmm. setelah Nabi, Hmm. bisa tidak jadi Tidak umrohnya. jadi. Padahal sudah Iya pakai iya. kain ihram, Iya iya. sudah di Hudaybiyah sekitar 22 kilo lagi ke Mekah, Iya. tidak jadi. Jadi kalau hari ini ada orang yang Gagal. mau Nggak haji, gagal. Jadi baik yang masih di rumah, ya mesti di rumah. sudah Mesti di manasik, rumah. sudah dibagi koper, sudah ada jadwal tiket pesawat Betul. sudah ada jadwalnya, tidak jadi. Terbang. Ya mari sama-sama kita lihat ini sejarah ini. Iya iya itu iya. uang mereka dikembalikan nggak tuh Ustaz? Nah, itu mah urusan travel. Ternyata. Kalau di Pasti Sabari dikasih. Suci, kalau Sabari Suci, pimpinan Sabari Suci sudah memberikan surat bahwa akan dikembalikan 100% Heeh. atau pilihannya didaftar ke haji khusus. Lulus. Hmm. Tinggal hitung-hitungan nanti haji khusus berapa, haji Furoda berapa. Insya Allah kalau Iya. Sabari Suci sudah ada keterangan itu. Ya Yang sudah lain bilang. tergantung travelnya, yang lain tergantung travelnya. Ya, Ya, jadi ya. misalnya baik ada yang sudah bisa jadi ada yang sudah apa? Sudah ke Madinah, tapi nggak pakai visa haji. Ah, itu mah
apa ya salah Nanti sendiri nggak masalah pakai juga nanti. salah sendiri ya itu. Ini mah yang pakai Lewat visa gurun haji pasir, tapi nggak bisa masuk. lewat Iya. gurun pasir tuh, WNI. Sekarang kan agak ketat Saudi ya, kerajaan Saudi, otoritas di Saudi Hmm, pakai drone terus juga disisir sampai ke ini ke apa ke rumah-rumah banyak yang rumah-rumah. ketangkap yang nggak pakai visa haji ya tidak boleh Iya. masuk ya. Kalau itu mah memang ya salah sendiri ya karena tidak jalur resmi. Hmm. Ini mah yang Oh, sudah jalur resmi yang sudah punya visa yang sudah punya tiket lagi nunggu visa sudah ada jadwal ininya dengan harapan visa prodanya nanti Dapat turun bisa. tanggal-tanggal akhir kemarin. Ya tanggal 28 gitu ya Mei. itu Ternyata ngajak ya sudah nggak kita keluar. ingat ke ini ya bahwa Nabi pun ternyata pernah misalnya pernah ada yang bilang Mengalami. ya pernah ngalami ya gitu pernah ngalami. Iya. Kemudian salah Hakikatnya satu apa? dari Ketetapan Allah ya. Insya Ya, Allah tadi Insya Allah ya. Ustaz, ya Ustaz, perjanjian Hudaybiyah itu berapa jauh dari Mekah jaraknya itu? Ada nggak sekarang tak? 20. Hudaibiyah itu ada tepatnya 22 tadi kilo. sekitar 22 kiloan. Ada monumennya nggak di sana? Kalau monumennya saya kurang ini Nah, kurang begitu ini juga Bu, Bu Mursida. Yang jelas kalau nama Hudaybiyahnya ada memang jarang yang umroh memang ke sana jarang karena memang agak jauh paling ke Tanim. Kalau Tanim mah kan dekat cuman sekitar 7 kiloan. Tapi kalau Betul nggak? Hudaybiyah memang agak jauh. Dua Tanim itu berarti. Kalau Tanim mah itu kan lebih dekat. Tapi bagian Ya. dari batas Tanah Haram juga Tanim itu Masjid Aisyah itu. Ke Masjid Namira itu? Kalau Namira itu sudah apa? Ada yang Tanah Haramnya, ada yang di luar Tanah Haram. Namira kan Arafah. Nah, Namira itu Oh, Arafah. berarti apa ya? Ya, Arafah, tapi ada yang masuk Arafah, ada yang luar Arafah. Makanya kalau Hmm. yang di Arafahnya di Namira, di Masjid Namira, hati-hati masuknya masuk di Arafah atau non luar Arafah gitu, yang Namira. Tapi itu mah Ya. perkara Arafah ya. Ini mah tanah haramnya yang di Hudaybiyah. Nah, berarti balik lagi kalau ada yang memang misalnya tadinya udah mau berangkat, tapi ternyata nggak jadi, ya sudah. Qadarullah. Kita harus ridho atas ketetapan Allah. Allah. karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pernah ngalamin. Ya, Ini jarang yang tahu juga Ustaz ini. ya Ya, makanya iya. sengaja ini saya hari Iya, ini iya. biar Jadi pas kebetulan nyelepan. ada ponakan saya juga ikut Furoda nggak jadi. Nggak jadi ya. Nah, itu Hmm. mah Beritahu. mudah-mudahan si uangnya bisa kembali 100%. Pak Iya, Tugiono itu mah tinggal nego iya, sama ini. Kan kesalahan bukan di jamaah ya. iya, iya. Itu mah memang resiko travel mestinya. Resiko travel. Resiko teh travel. Dari sananya dari Karena Arab udah juga. booking hotel juga kali ya Ustaz ya. Udah pesawat, tiket, sudah booking hotel, makanan, pokoknya semua akomodasi sudah dipesan. Ya memang pasti Oh, rugi. Tapi suruh kan itu gitu. mau ruginya bukan kesalahan jamaah ya. Jamaah mah Iya, tidak tahu iya. menau. Bahkan mungkin ada jamaah yang sudah melaksanakan apa? Walimatus safar. Kan Oh ada iya, perasaan ada. mungkin malu gitu ya. Iya, iya, Ya iya. memang harus diterima ini sebagai sebuah ketetapan Allah ya. Maka Baik. sebelum sebelum ada terjadi kita selalu insya Allah itu ya Ya, Ustaz ya. makanya Hmm. insya Allah, insya Allah gitu. Eh, istilahnya makan udah di depan mulut, sebab Iya bisa gagal jatuh. nggak bisa. Bahkan Belum. sudah Iya, ketenggorokan ini keluar lagi. iya. Keluar lagi muntahnya. Nah itu jadi sengaja memang saya cari ayatnya Hmm. memang ini pas ini. Betul. Nah baik bahasan kita adalah apa tadi bahwa yang dimaksud Al-Masjidil Haram itu yang dimaksud Al-Masjidil Haram adalah apa? Bukan sekedar bangunan Masjidil Haram Wilayah ya. yang Tanah Yang haram. masjid tapi masjid adalah tanah haram wilayah tanah haram. Lebih luas lagi ya Ustaz ya. lebih luas lagi. Sehingga kalau kita misalnya lagi capek tidak bisa ke Masjidil Haram, ya sudah semoga dapat pahala yang 100.000 kali. Iya, iya. Walaupun tentu 100.000 yang di hotel sama yang di masjid, bangunan masjidnya, ya tentu beda. Abdolnya Betul. tentu di yang bangunan masjidnya. Tapi bagi yang sudah sepuh, yang apa-apa misalnya diatur waktu gitu, diatur iramanya. Hmm. Karena apa? Karena nanti prosesi hajinya kan belum.
Iya. Nanti baru besok tanggal 8 prosesi haji ya, mulai prosesi haji. Jadi ya jaga-jaga kondisi lah gitu maksudnya. Hmm. Dan ini saya dapetin juga di tesisnya di UIN, tesis ilmu hadis. Yang yang Oh, tentang sholat di Masjid Haram itu ya tadi bukan hanya sekedar bangunan masjidnya saja, tapi Iya, ya, tanah di wilayah haram itu Tanah dapat Haram memang. keutamaan itu. Nah, keutamaan di Tanah Haram bukan di masjid Bukan bangunannya masjidnya. aja, bukan di Nah, bangunan atau di terasnya aja di halaman, bukan, tapi seluruh tanah haram itu adalah hmm. Masjid Haram. Memang hotel-hotel kan ada, sama. Ustaz. Hotel-hotel sekeliling Masjidil Haram itu banyak kan situ orang pada salat. Nggak pergi ya ke masjid. banyak salah, bahkan bahkan sholat di jalan, pokoknya yang karena apa ya, semoga bisa ini bisa sama pahalanya dengan dapat Iya. 100.000. Tapi sekali lagi tentu yang bisa masuk ke area tawaf atau ke bangunan Masjidil Haram tentu kan beda. Ada perjuangannya, berpanas-panas, berdesak-desak. Ya, tapi secara globalnya bahwa seluruh tanah haram adalah Al Masjid Al Haram gitu. Haram. Iya, bisa dipahami sama sini? Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Ternyata ayat surat At-Taubah ayat 27-nya insya Allah 28 apa buat Minggu ayat buat depan. berikutnya ya. 28, Itu juga relevan lagi. Kalau ini tahun 6 Hijriah, kalau yang At-Taubah ayat 27 itu, 8. ayat Ada. 28 itu nanti tahun ke-9 Hijriah. Itu lebih seru lagi nanti ya. Hmm. Ini kan tahun ke-6 Hijriah Hudaybiyah. Iya, iya, iya. Sudah ada Masjid Al-Haram, maksudnya Tanah Haram. Nanti tahun ke-9 Hijriah ada di surat At-Taubah ayat 28. Yang waktu itu nanti tahun ke-9 Hijriah itu di mana di syariat diwajibkan haji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak melaksanakan haji tahun ke-9 tapi menugaskan Sayyidina Abu Bakar untuk jadi Amirul Hajj, memimpin jamaah haji. Cuman nggak diceritain tuh ininya hadisnya karena kan bukan Nabi yang melakukan. Iya, Kalau iya. Nabi baru apa? Tahun ke-10 Hijriah. Kenapa Nabi tahun ke-10 Hijriah padahal perintahnya tahun ke-9? Kenapa? Ada yang pernah dengar Kenapa? kajiannya? Udah ada dapat dapat wahyu dia. Kena Karena kalau tahun ke-9 di Masjid Al-Haram, maksudnya Mm-mm. di wilayah Mekah termasuk di bangunan Masjid Al-Haram itu masih campur dengan musyrik. Bahkan ritual-ritual jahiliyahnya masih ada. Oh Hmm. gitu. Sehingga Nabi memilih tidak melaksanakan itu. Dan Iya, juga iya. Nabi menemui para sahabat yang ingin ketemu sama Nabi di Madinah. Kan sudah berbondong, setelah Hudaybiyah itu kan banyak yang berbondong-bondong masuk Islam di Madinah itu. Jadi Nabi lebih memilih nemuin para sahabat dan mengkondisikan dulu biar di sana itu nanti steril. Jadi yang berbondong-bondong masuk masuk Islam itu setelah Udaibiyah ini kan Ustaz? Setelah Hudaybiyah, Setelah Patuh Mekah nanti tahun 8. oh tahun 8 waktu Mekahnya. Ya, tahun 8 Hijriah Patuh Mekah. Hmm. Nah, itu Ya itu berbondong-bondong. yang dipimpin dipimpin apa tadi si Pak Abu Abu Nah, Abu kalau Abu Bakar. Bakar mah memimpin haji tahun ke-9. Oh yang udah beda 8 tahun Kalau 8 ya. kalau Hudaybiyah tahun ke-6, Hmm. Patuh Mekahnya tahun ke-8, Hmm. tahun ke-8 ya. Oh itu tadi alasan 10 tahun 10 itu udah Ya, bersih ya maka baru ya. nanti pada saat Sayyidina Abu Bakar melaksanakan haji, tiba-tiba turun ayat surat At-Taubah ayat 28 Hmm. yang intinya ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun, Hmm. ya. Fala taqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar dan para sahabatnya haji, turun ayat At-Taubah ayat 28 yang intinya wahai orang beriman, sesungguhnya kaum musyrik itu najis. Tidak boleh Hmm. masuk Al-Masjidil Haram setelah tahun ini. Oh iya iya iya. Pertanyaannya, Bersihin kaum musyrik itu tidak boleh masuk ke bangunan Masjid Haramnya atau tidak boleh masuk ke Tanah Haram? tanah haram ya. Nah, Tidak boleh masuk Tanah Haram. Tanah haram. Itulah makanya bersesuaian dengan ini bahwa yang dimaksud Al-Masjidil Haram itu adalah seluruh wilayah Hmm. Tanah Tanah haram. Haram. Ya. Nanti di At-Taubah ayat 28. Jadi jadi membersihkan dan menetapkan batasan itu ya dari Membersihkan itu ya. biar orang musyrik Bersihkan. tidak ada. Jadi Nabi mah nanti Iya iya hajinya teh murni dengan para sahabat. iya. Iya. Karena pada tahun ke-9 di Makkah di Masjidil Haram, maksudnya di Ka'bah itu prosesinya ada prosesi yang bercampur dengan apa? Ada ritual Hmm. jahiliyah. Iya iya. Nah, itu
Nabi tidak mau bercampur. Sudah Abu Bakar yang duluan. Nah, baru nanti turun ayat surat At-Taubah ayat 28. Berarti apa? Tahun depan kaum muslim nggak boleh masuk lagi. Orang non muslim nggak boleh masuk. Makanya jadilah tanah haram. Gitu. Kan sekarang juga yang non muslim nggak boleh masuk ke tanah haram ya. Ya, ada batasnya itu kan Ada batasnya. Nah, batas-batas. itulah Masjidil Haram, tanah haram itu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, insya Allah nanti di pertemuan Ya, berikutnya ngebahas berikutnya surat Ustaz. At-Taubah. Atau Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tunda dengan doa kibar majelis. Subhanaka Subhanakallahumma wa Allah bihamdika wa asyhadu an la ilaha bihamdika illa anta asyhadu an la ilaha astaghfiruka illa wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.